Hai semua! Kali ini aku akan melanjutkan kembali alur cerita Musashi dan Kojiro. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kita flashback sedikit ya. Di video yang lalu, Musashi dan Kojiro sedikit mengalami kekecewaan karena pencapaian pertama mereka direbut oleh Bushidan Takeda. Akan tetapi, ketua Bushidan memberikan Musashi sebuah hadiah, yang mana hadiah ini bisa mengetahui keberadaan iblis ada di mana. Sehingga Musashi dan Kojiro kembali bersemangat untuk mencari pencapaian pertama mereka. Tapi di akhir cerita kita sempat diperlihatkan seorang wanita yang sedang bermain air. Siapakah orang ini? Apakah Musashi dan Kojiro akan bertemu wanita ini? Penasaran? Ya sudah teman-teman, langsung aja nih di alur cerita Orient. Musashi dan Kojiro kembali mencari iblis dengan penuh semangat. Hari pertama semangat mereka 100% nih. Pokoknya mereka menegakkan prinsip harus hidup rukun. Makanan mereka juga masih enak-enak. Hari ketiga udah mulai berkurang. Kira-kira 75% lah. Makanan mereka juga sudah sangat berkurang, tapi mereka masih tetap kok menegakkan hidup rukun. Selanjutnya hari ketujuh nih, sudah sisa 25% aja semangatnya. Habisnya mereka udah nggak punya makanan sama sekali, namun masih tetap hidup rukun. Udah kehabisan makanan, sekarang harus dorong kitetsu juga. Nah, di sini nih, ya namanya juga perut lapar, pasti bawaannya emosi deh. Sama seperti Musashi, karena lapar dia mulai bertingkah. Dia menyalahkan Kojiro, mengapa tidak membawa makanan lebih banyak lagi. Awalnya Kojiro nggak merespon Musashi, ia masih terus mengatakan hidup dengan rukun. Tapi karena Musashi mengomel terus-terusan, ya udah kepancing juga deh si Kojiro. Akhirnya mereka saling beradu argumen. Kojiro bahkan sampai mengatakan kalau dirinya selalu hidup mandiri setelah kepergian ayahnya, dan berbeda dari Musashi yang hidupnya hanya duduk santai di asrama sekolah penambangan. Makanya Kojiro ini mempunyai kekuatan yang Musashi tidak miliki. Kekuatan yang dimaksud adalah bisa hidup mandiri. Lihat aja nih ikannya banyak banget. Kojiro pun meledek Musashi. Ya namanya perut lapar dan diejek begitu, Musashi auto kesel. Dia pun mengatakan kalau akan membuktikan ke Kojiro kalau dirinya juga bisa menangkap ikan. Ikan yang lebih besar bahkan. Karena ditinggal pergi Musashi, Kojiro jadi menyadari kalau kelakuan dia barusan sudah keterlaluan. Seharusnya dia tidak seperti itu tadi. Namun tiba-tiba karakter wanita yang di akhir episode lalu muncul di hadapan Kojiro. Di sini Musashi juga merasakan hal yang sama dengan Kojiro. Ia seharusnya tidak perlu sampai begini. Musashi pun langsung datang meminta maaf duluan. Tapi saat dilihat, ternyata Kojiro tidak ada di tempat. Tak jauh dari lokasi memancing, terlihat Kojiro sedang terkapar dengan luka di tubuhnya. Belum sempat Musashi tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba dia diserang oleh wanita tadi. Dan wanita ini meminta seluruh barang berharga mereka berdua. Dia meminta semua kitetsu Kojiro dan Musashi. Musashi nggak mungkin tinggal diam dong, apalagi Kojiro udah terluka begitu. Jadinya dia akan melawan wanita ini. Dibilang susah banget, nggak juga. Dianggap remeh pun juga nggak bisa. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Kojiro bisa kalah sama wanita begini ya? Karena wanita ini gagal menggunakan cara kekerasan, akhirnya dia merubah menggunakan cara menggoda. Ya ampun, pantas aja Kojiro kalah. Dia lawannya pakai beginian. Saat dirasa Musashi sudah terjebak dalam jebakannya, wanita ini kembali berubah seperti sebelumnya. Dengan mengeluarkan sebuah senjata, dia kembali menyerang. Eits, Musashi nggak akan tergoda semudah itu. Apalagi Kojiro sudah memperingatkannya. Karena kedua caranya gagal, akhirnya wanita ini mengeluarkan senjata yang lebih besar lagi. Malah senjata ini terpasang di kedua tangannya. Dan saat akan menyerang, tiba-tiba dari arah tanah yang berbentuk kerucut, terdengar suara yang langsung membuat wanita ini menghentikan perkelahiannya. Malah dia meminjam kitetsu Kojiro. Loh, bukannya tadi kitetsunya didorong sama Kojiro dan Musashi? Kok sekarang bisa dipakai? Di sini Kojiro dan Musashi menganggap kitetsunya ini adalah kuda besi. Ia belum tahu apa itu kitetsu. Kalau sudah begini sih, mereka harus merebutnya kembali. Singkat cerita, wanita ini pun sampai di bangunan yang ada di tanah kerucut tadi, dan langsung meminta maaf ke Tuan Besar karena terlambat datang. Wanita ini terus meminta maaf ke Tuan Besar, namun dia mengatakan kalau ia juga sudah berhasil mendapatkan kitetsu yang diperintahkan. Tapi kayak ada yang aneh deh sama tingkahnya Tuan Besar ini. Perkataan baiknya ini mencurigakan. Tuan Besar ini adalah Kapten Bushidan Kosameda. Ia bernama Kosameda Hideo. Dan wanita tadi bernama Sugumi Hattori. Ya ampun, Kojiro dan Musashi ngejar cewek itu sambil makan ikan dong. Akhirnya sampailah mereka di depan kastil. Kemudian mereka pun masuk ke dalam. Mereka berdua malah disambut sama Sugumi. Sebelum mengembalikan kitetsunya, Sugumi menyuruh mereka untuk mengikutinya. Dengan penuh waspada, Musashi dan Kojiro mengikutinya. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat ada kota di dalam kastil ini.
Kastil Bushidan bisa bergerak. Itu memang sengaja dirancang seperti itu. Soalnya Kishin muncul di banyak tempat, jadi Bushidan akan melacak mereka dimanapun mereka berada. Nah, yang mendukung para Bushidan ya penduduk yang tinggal di kastil. Dimulai dari pengrajin senjata, petani, dokter, juga penggembala ternak, Bushidan sudah menjalani hidup seperti ini selama ratusan tahun lamanya. Kojiro dan Musashi malah diajak berkeliling nih. Meskipun Bushidan seperti keluarga besar, tapi Sugumi tidak memiliki keluarga asli satu orang pun di sini. Dia hidup sebatang kara. Sebelumnya, ia hidup bersama kakaknya yang bernama Subame. Kak Subame sempat berpesan, meskipun tujuan menyatukan dunia itu hebat, tapi itu tidak untuk dirimu sendiri. Namun, jika bertarung untuk melindungi yang lebih lemah, itu baru Bushi yang sesungguhnya. Karena itulah, Sugumi ingin menjadi Bushi yang baik seperti kakaknya. Tapi kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Musashi yang mendengar kisah Sugumi langsung paham apa yang ia rasakan. Karena dia juga mengalami hal yang sama. Tak lama, Kapten Kosameda Hideo datang menghampiri mereka. Tapi kok si Sugumi kayak ketakutan gitu ya? Selanjutnya, Kojiro dan Musashi disambut bagaikan tamu terhormat. Udah gitu si Kapten langsung mengajak berteman. Kojiro tahu sih kalau ini ada yang gak beres. Mungkin karena tahu Kojiro curiga, Sugumi mencoba melengahkannya. Nah, mulai nih si Kapten bicara. Katanya dia sudah melihat Kitetsu Kojiro dan kondisinya sangat bagus. Dan Kapten mengira kalau Kojiro dan Musashi adalah Bushi kelas atas yang sudah banyak membunuh Kishin. Karena itulah dia memberikan penawaran. Penawaran untuk bekerja sama dengan Bushi dan Kosameda. Katanya di daerah sini banyak iblis liar. Jadi jika mereka bertarung bersama, maka kerugiannya akan berkurang. Nah, Kitetsunya dibagi dua saja. Ya, karena mereka berdua ini memang gak tahu Kitetsu itu apaan, ya udah dengan santainya Musashi bertanya, Kitetsu itu apa? Akibat dari pertanyaan Musashi, Kapten ini langsung berkata kalau Musashi dan Kojiro benar-benar tidak berguna. Ia langsung menyuruh Sugumi untuk mengikat Kojiro dan Musashi. Karena tidak bisa melawan, Sugumi pun menuruti perintahnya. Ia mengikat Kojiro dan Musashi dengan menggunakan pedang angsa aliran ganda miliknya. Pedang Kojiro sampai tidak mampu memutuskannya. Saat minta dilepas, Sugumi hanya mengatakan maaf. Kata Kapten, kendaraan Kitetsu kelas tinggi milik Kojiro memang asli. Dan kemungkinan Kojiro menyembunyikan Kitetsu yang lain. Alhasil mereka berdua pun dikurung. Entah karena kesalahan apa, Sugumi mendapat hukuman. Si Kapten menghinanya, bahkan dia mengatakan kalau Sugumi tidak memahami situasi kelompok mereka. Situasi kalau Bushidan ini sedang kekurangan anggota. Karena Bushidannya sudah diserahkan ke Kosameda Hideo, dan situasinya sudah begini, maka untuk penyerangan selanjutnya seluruh penduduk kastil harus ikut serta. Sugumi terlihat tidak setuju. Ia mencoba menjelaskan kalau kebanyakan penduduk adalah wanita dan orang-orang yang sudah tua. Udah gitu banyak anak kecil. Bukankah menyuruh mereka untuk melawan iblis itu sama saja dengan bunuh diri? Kapten balik bertanya. Bushidan adalah kelompok yang tercipta untuk melawan iblis. Bukankah bertarung sampai mati melawan iblis itu merupakan kebahagiaan terbesar untuk seorang Bushi? Sugumi mencoba untuk mengutarakan ketidaksetujuannya, namun ia tidak bisa. Kosameda Hideo terlalu menekannya sehingga ia tidak mempunyai keberanian untuk melawan. Menyeramkan deh kepribadian Kapten ini. Dia sampai mengatakan kalau tanpa dirinya, Sugumi tidak akan bisa melakukan apapun. Udah gitu, katanya sejak dulu Sugumi memang tidak berguna. Setelah kejadian ini, Sugumi kembali ceria sama seperti sebelumnya. Sekarang ia sedang menuju tempat Kojiro dan Musashi dikurung. Kedatangan dia kemari karena ingin menanyakan sesuatu. Sugumi menanyakan keberadaan Kitetsu lainnya. Ya, karena nggak tahu, Musashi kembali bertanya, Kitetsu itu apa sih sebenarnya? Sugumi pun menjelaskan kalau Kitetsu adalah besi iblis. Itu loh pecahan-pecahan dari tubuh iblis. Kan saat mati tubuh iblis akan hancur. Nah, yang berkilauan itulah yang namanya Kitetsu. Jadi yang diserap Kapten Takeda waktu itu ya Kitetsu. Kitetsu mempunyai kekuatan yang luar biasa dan para Bushidan menggunakannya untuk melawan iblis. Makanya Bushi dan Kosameda sangat membutuhkannya sekarang untuk menghadapi perang besar. Karena sebentar lagi ada segerombolan iblis Kodama yang akan menyerang kastil ini. Pantesan aja si Kapten panik begitu. Musashi menyadari kegelisahan Sugumi, lalu menyuruhnya untuk bercerita. Sugumi jadi mengingat hal yang menekan dirinya. Sugumi tidak mau orang-orang di kastil ini meninggal akibat ikut terlibat dalam peperangan. Ia sangat amat menentang. Kojiro kemudian menyadarkan Sugumi. Seketika itu juga dia tersadar dan lari sembari menangis kalau dia seharusnya tidak berpikir begitu. Ia bahkan tidak tahu selanjutnya harus melakukan apa. Sebenarnya Sugumi ini orang baik. Hanya saja ia tidak kuasa menentang keputusan Kapten. Mungkin karena Kapten ini yang membesarkannya. Atau Sugumi merasa hutang budi. Dan lagi dia juga nggak punya siapa-siapa.
Nggak tahu juga mesti kemana. Semoga Kojiro dan Musashi bisa membantu Sugumi ya. Terus mereka bertiga jadi tim deh. Ya udah teman-teman, alur cerita Kojiro dan Musashi sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tonton terus kelanjutan alur cerita anime ini dan anime lainnya. Thank you. Bye-bye.